Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toksikologi yang merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu toksikologi. Video ini akan memuat materi tentang asas umum toksikologi dan juga review jurnal di akhir video. Apa sih itu toksikologi? Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari kerusakan pada organisme yang diakibatkan oleh suatu materi, mempelajari racun dan efeknya, serta mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme. Kemudian di sini ada asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada kondisi efek toksikologi, yang kedua ada mekanisme aksi efek toksik, dan yang ketiga ada wujud dan sifat efek toksik. Adapun pengertian dari kondisi efek toksikologi yaitu suatu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Sedangkan untuk kondisi paparan zat kimia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada jalur paparan, yang kedua ada lama atau kekerapan paparan, yang ketiga ada saat atau waktu paparan, yang keempat ada dosis atau takaran paparan, dan yang kelima ada jenis paparan, yaitu akut atau kronis. Selanjutnya ada kondisi subjek atau makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Untuk keadaan fisiologi ini misalnya ada berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Untuk keadaan patologi misalnya seperti penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Selanjutnya ada mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama ada toksik intrasel, yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Dan yang kedua ada toksisitas ekstrasel, yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Kemudian ada wujud efek toksik, yang merupakan perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural yang terjadi dalam tubuh. Perubahan biokimia mempengaruhi fungsi biokimia dari sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya reversibel atau terbalikan. Misalnya, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan hormonal. Di situ contohnya ada sianida menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasok energi. Kemudian ada perubahan fisiologi. Dia mempengaruhi fungsi homeostatis yang bersifat reversibel. Misalnya gangguan pada sistem saraf pusat dan pernafasan, anoksia, dan hiperglikemia. Contohnya ada insektisida organofosfat malation menyebabkan kejangnya otot-otot pernafasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Kemudian ada perubahan struktural. Dia mempengaruhi perubahan morfologi sehingga terjadi kekacauan struktural yang bersifat irreversibel atau reversibel. Contohnya di situ ada tetrasiklin dapat menyebabkan terjadinya perlemakan hati. Yang terakhir dari asas-asas umum toksikologi ada sifat efek toksik yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada reversibel atau terbalikan dan irreversibel atau tak terbalikan. Ciri dari sifat efek toksik yang bersifat reversibel yaitu ada 3. Yang pertama, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptor, maka reseptor akan kembali kedudukan semula. Kemudian,
Efek toksik akan cepat kembali, dan ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun. Kemudian untuk sifat efek toksik yang bersifat irreversibel, ciri-cirinya yaitu ada kerusakannya bersifat permanen, terjadinya akumulasi efek toksik dalam tubuh, dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Atau zat toksik sangat sulit dieliminasi. Jurnal yang akan saya review kali ini adalah jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Air Tanaman Sarang Semut Terhadap Histologi Organ Hati Mencit yang diteliti oleh Arif Suksmanto, Partomuan Simanjutak, dan Muhammad Ahkam Subroto di Laboratorium Biofarmaka Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Produk-produk herbal dalam bentuk bubuk atau kapsul yang terbuat dari tanaman sarang semut telah didistribusikan secara luas di pasar. Tumbuhan ini dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit, seperti kanker, asam urat, stroke, ambeien, sakit perut, alergi, bahkan sebagai tonikum. Tetapi informasi tentang tanaman ini masih terbatas hanya pada distribusi tanaman, ekologi, etnobotani, dan taksonomi. Tapi penelitian tentang toksisitas dan aspek klinisnya masih kurang. Karena produk sarang semut ini telah dipasarkan, tetapi publikasi ilmiahnya itu masih kurang, akhirnya dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui ketoksisitasan si ekstrak air tanaman sarang semut ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis 375 mg per kilogram berat badan menyebabkan hati berdegenerasi pada hari kelima dan normal pada hari 19. Sedangkan untuk dosis sejumlah 3.750 mg per kilogram berat badan menyebabkan nekrosis sel pada hari ke-12. Dan degenerasi pada hari ke-26 masih terlihat jelas. Yang pertama kali dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah penyiapan ekstrak air tanaman sarang semut. Yang pertama, tanaman sarang semut dibersihkan, dipotong-potong, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan digiling. Serbuk kering tersebut direflux sebanyak 3 kali dengan aquades untuk menghasilkan ekstrak air tanaman sarang semut. Untuk penelitian uji toksisitas akut ekstrak air ini digunakan 40 ekor mencit jantan yang berumur sekitar 2 bulan dengan berat kurang lebih 16 gram. Mencit ini ditempatkan pada sebuah bak plastik sebanyak 4 buah. Satu di antaranya dijadikan kontrol negatif dengan hanya diberikan aquades, dan 3 lainnya diberikan perlakuan dosis yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 37,5 mg, 375 mg, dan 3.750 mg per kilogram berat badan. Pengamatan perkembangan kerusakan diamati pada hari ke-5, 12, 19, dan 26. Berdasarkan pengamatan patologi anatomi yang dilakukan, umumnya pemberian dosis ekstrak air tanaman sarang semut ini tidak menimbulkan kelainan yang menyebabkan hewan sakit. Penampakan organ-organ hati, ginjal, paru, dan jantung yang diamati tampak normal. Demikian pula dengan pengamatan mikroskopisnya. Pada gambar 1 dapat dilihat ketika dosis ekstrak ditingkatkan menjadi 375 mg per kilogram berat badan, mulai tampak terjadi gangguan aktivitas dari unit fungsional hati yang menyebabkan terjadinya degenerasi pada bagian midzonal dengan terbentuknya vakuola pada jaringan sel hati. Pada gambar kedua dapat dilihat pada hari ke-12 jaringan hati tersebut memperlihatkan tanda-tanda pemulihan berupa pleomorfik, yaitu reaksi sel yang membentuk inti tidak seragam, dan kembali normal pada hari ke-19. Kemudian pada gambar 3 diduga pemberian dosis sebanyak 3.750 mg
per kilogram berat badan bukan mengganggu proses detoksifikasi enzim saja, tetapi menyebabkan terjadinya nekrosis yang terbawa sampai ke jaringan ginjal. Kemudian pada gambar keempat dapat dilihat pada pemberian dosis 3.750 mg per kilogram berat badan, keadaan nekrosis dipertahankan hingga hari ke-12, bahkan hingga akhir penelitian hari ke-26 masih menyisakan kelainan berupa vakuolisasi yang disertai infiltrasi sel-sel makrofag dan neutrofil. Meskipun demikian, tidak terjadi kematian yang disebabkan oleh pemberian dosis selama penelitian berlangsung. Berikut ada tabel hasil pemeriksaan histopatologi organ mencit yang diberi dosis bertingkat ekstrak air tanaman sarang semut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini tidak mendapatkan nilai LD50, bahkan tidak menjumpai kematian meskipun menggunakan dosis hingga 3.750 mg per kilogram berat badan. Diduga, ekstrak air tanaman sarang semut cukup aman untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat. Sekian pemaparan materi dan review jurnal dari saya, semoga kalian suka. Terima kasih.